Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang kembaran bumi dari temuan terbaru NASA. Kepler, pesawat luar angkasa milik Badan Penerbangan dan Antariksa NASA, telah lama pensiun. Meski begitu, Kepler telah menemukan sebuah planet kembaran bumi atau Bumi 2.0 dan ilmuwan yang menelitinya masih melakukan pengamatan hingga saat ini. Kepler dipensiunkan pada November 2018. Meski begitu, ilmuwan masih menganalisis data yang dikumpulkan dan menemukan sebuah permata tersembunyi. Ia adalah yang mirip dengan planet kita. Planet mirip bumi ini dinamakan Kepler 1649c. Planet Kepler 1649c mengitari bintang Katai merah yang jaraknya 300 tahun cahaya dari bumi. Sekali mengorbit sama dengan 19,5 hari di bumi, menjadikan planet tersebut sebagai zona layak huni. Disebut demikian karena air cair bisa ditemukan di sana. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang teleskop James Webb. Teleskop James Webb ini didedikasikan untuk mengamati ujung alam semesta. Sementara teleskop luar angkasa Kepler ini khusus digunakan untuk menemukan peradaban luar angkasa. Kepler atau Johannes Kepler 1571 hingga 1630 ini adalah astronom Jerman pada abad ke-17 dan hidup di era yang sama dengan Galileo. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Namun terlepas dari itu, yang penting adalah Newton terinspirasi oleh hukum Kepler, sehingga lahirlah hukum gravitasi universal. Teleskop luar angkasa Kepler diluncurkan pada 2009 dan pensiun pada 2018 setelah 9 tahun beroperasi. Sebuah teleskop penggantinya juga telah diluncurkan yang disebut Satelit Transit Exoplanet Survey. Yang disebut satelit ini sebenarnya adalah sebuah teleskop. Wahana angkasa luar angkasa Kepler sama dengan teleskop Hubble, yaitu teleskop cahaya tampak. Karena merupakan teleskop cahaya tampak, sehingga tidak dapat mengamati terlalu jauh dan tidak dapat mengamati terlalu banyak benda langit, hanya dapat melihat bintang yang bercahaya. Teleskop ini terutama digunakan untuk menemukan planet kebumian di Bima Sakti. Secara logika, teleskop cahaya tampak ini seharusnya tidak digunakan untuk menemukan planet kebumian seperti itu, tetapi menggunakan metode khusus untuk menemukan planet yang disebut metode transit, yaitu memantau bintang yang ditargetkan. Biasanya, bintang ini selalu tampak terang benderang, tetapi ketika sebuah planet lewat di depan bintang, ia menghalangi sebagian cahaya dan membuat cahaya berubah. Meskipun kapasitas perubahan ini sangat kecil, namun ia dapat menangkap berkas cahayanya dan dapat menghitung massa, diameter, periode orbit, dan jari-jari orbit planet melalui seberapa besar perubahan cahaya dan durasi waktu perubahannya. Tentu saja, perubahan cahaya bintang ini juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Jadi, bukan berarti perubahan cahaya bintang berarti ada planet yang lewat di depannya, dan terkadang ada beberapa planet yang lewat secara bersamaan. Perubahan cahaya ini akan menjadi sangat kompleks, sehingga metode transit melakukan pemeriksaan melalui sejumlah besar pengamatan dan perhitungan. Bagian dari perhitungan dan penyelidikan ini dilakukan oleh teleskop Kepler itu sendiri. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa 1649c ini dikecualikan dalam penyelidikan pertama. Kemudian setelah Kepler dinonaktifkan, para astronom mendapatkan semua data darinya, kemudian melakukan penyelidikan manual dan menemukan planet kebumian ini. Para astronom kemudian menghitung dan membandingkannya dengan bumi. Jadi penemuan bintang ini adalah keberuntungan. Ketika beroperasi, teleskop Kepler akan mengamati lebih dari 100.000 bintang pada saat yang sama dan merekam semua energi cahayanya. Bayangkan betapa besar data ini. Sepanjang misi teleskop ini, total 2.400 planet telah ditemukan
di mana hanya ada 20 planet kebumian yang mungkin mengandung kehidupan. Hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa planet yang sangat mirip dengan Bumi. Yang pertama adalah Kepler 1649c, seperti yang disebutkan di atas. Ketika ditemukan pada tahun 2020, NASA mengatakan planet ekstrasurya itu adalah yang paling mirip Bumi hingga saat ini. Besarnya 1,06 kali ukuran Bumi, ukurannya hampir persis sama. Jumlah cahaya yang diterimanya dari matahari sekitar 75% dari yang diterima oleh Bumi. Artinya sepanjang hari terasa seperti suasana senja. Suhu rata-rata adalah minus 39 derajat, sangat dingin. Sebenarnya tidak juga, karena suhu rata-rata ini didasarkan pada jumlah cahaya, hanya dihitung tanpa mempertimbangkan atmosfer, refleksi, dan efek suhu. Jika dihitung dengan metode ini, suhu rata-rata Bumi adalah minus 18 derajat. Apakah Anda merasa bahwa minus 39 derajat ini tidak terlalu dingin? Hal ini karena adanya atmosfer. Suhu rata-rata Bumi sekitar 15 derajat di atas nol. Artinya, perbedaan antara nilai yang dihitung dan suhu sebenarnya adalah 33 derajat. Sementara itu, jika ada atmosfer di planet ini ditambah 33 derajat, maka itu akan mendekati 0 derajat, yang sangat cocok untuk kehidupan dan jauh lebih sejuk daripada Bumi. Seperti inilah kesannya. Tidak seperti bulan yang tidak memiliki zona layak huni apapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suhunya tidak terlalu berbeda dengan suhu Bumi. Dari sudut pandang segenap alam semesta, perbedaan suhu ini pada dasarnya sama, tidak ada bedanya. Jika suhunya pada tingkat ini, itu berarti kemungkinan ada air cair di sana. Sebenarnya kandungan air ini tidaklah langka di alam semesta. Saat ini, kita juga telah menemukan kandungan air di banyak planet, tetapi tidak ditemukan air cair. Kalau bukan dalam bentuk gas, berarti uap air yang sangat panas atau membeku dalam keadaan padat. Hanya ketika suhu mendekati nol atau di lingkungan seperti Bumi, baru dimungkinkan adanya air cair. Dari sudut pandang ini, suhu planet Kepler 1649c termasuk langka. Lokasinya juga berada di zona layak huni pada bintangnya. Di sini perlu saya tekankan bahwa hanya ada 2 planet di zona layak huni di seluruh tata surya, yaitu Bumi dan Bulan. Sedangkan Mars tidak berada di zona layak huni, jadi lingkungannya mungkin jauh lebih baik daripada Mars. Tentu saja, premisnya adalah planet itu memiliki atmosfer. Jika tidak ada atmosfer, itu mungkin mirip bulan. Meski berada di zona layak huni juga, suhunya mungkin lebih dari 200 derajat di siang hari dan minus 200 derajat di malam hari. Selain itu, saat ini diketahui ada planet berbatu di orbitnya yang mirip dengannya. Kondisi ini mirip dengan Bumi. Di luar Bumi kita ada Venus, dan kondisinya persis sama. Sementara di dalamnya ada planet berbatu di dalamnya, yang berperan penting dalam stabilitas orbitnya. Semakin stabil orbitnya, semakin besar kemungkinan ada kehidupan di atasnya. Itulah beberapa poin yang sangat mirip dengan Bumi. Sementara itu, sebagian besar kondisi planet ekstrasurya Kepler 1649c sekarang belum jelas, masih perlu diamati lebih lanjut. Selain Kepler 1649c, NASA juga menemukan beberapa planet kebumian lainnya, seperti Kepler 438b. Planet ini ditemukan pada 6 Januari 2015. Jaraknya sekitar 470 tahun cahaya dari Bumi. Sedikit lebih jauh dari Kepler 1649c. Indeks kesamaan buminya mencapai 0,88%. Indeks kesamaan bumi ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa mirip sebuah planet dengan Bumi, terutama dihitung berdasarkan jari-jari atau radius, kepadatan, kecepatan lepas, dan suhu permukaan, kemudian dipadukan dengan bobotnya. Indeks ini akan jatuh antara 0 dan 1. Semakin dekat indeksnya, semakin mirip Bumi. Jadi sekarang ditemukan bahwa mirip tidaknya planet-planet di alam semesta ini dengan Bumi. Kurang lebih dapat mengetahuinya dengan melihat gambar ini.
Semakin dekat ke pusat, semakin mirip. Dari gambar ini, dapat dilihat sangat sedikit yang mirip. Sebagian besar tampak tidak mirip. Artinya, hampir tidak ada yang mirip lebih dari 90%. Jadi 0,88% adalah indeks tertinggi di antara planet kebumian yang dikonfirmasi. Venus yang dikenal sebagai kembaran bumi, kemiripannya juga hanya sekitar 0,78%. Kepler 438b ini juga merupakan planet berbatu, 12% lebih besar dari bumi. Ia mengorbit bintang Katai Merah dalam jarak dekat sekitar setengah jarak Merkurius dari matahari. Tetapi karena bintang Katai Merahnya sangat lemah, cahaya yang dipancarkan tidak begitu kuat, sehingga suhu di permukaannya tidak tinggi dan juga berada di zona layak huni. Setelah dihitung, suhu rata-rata permukaannya sekitar -3 derajat, jadi sangat mungkin mengandung air cair. Jadi ketika planet ini ditemukan pada tahun 2015, NASA menganggapnya sebagai planet yang paling cocok untuk kehidupan. Sebenarnya, ada beberapa syarat untuk menemukan planet yang cocok untuk kehidupan. Yang paling penting adalah mengandung air cair yang memadai seperti samudra. Namun sayangnya, setelah 10 bulan penemuan planet ini pada November 2015, tim peneliti menemukan bahwa planet ini tidak memungkinkan untuk kehidupan karena mataharinya akan meledak setiap sekitar 100 hari dan memancarkan angin matahari yang kuat. Jaraknya sangat dekat dengan planet tersebut. Jika ada air juga, akan tertiup hingga kering oleh angin matahari yang begitu kuat pada jarak yang begitu dekat. Jika tidak ada atmosfer, maka semua kehidupan di dalamnya akan terkena sinar ultraviolet dan binasa. Pada akhirnya kemudian menjadi hampir sama dengan Merkurius. Sebenarnya masih ada kemungkinan agar ia layak dihuni, meski dengan adanya ledakan yang begitu kuat, yaitu ia memiliki medan magnet yang sangat kuat. Jika ada medan magnet, angin matahari tidak bisa masuk, sehingga dengan demikian, atmosfer dan air di atasnya tidak akan kering, dan kemungkinan masih ada kehidupan di sana. Berikutnya, Proxima Centauri b. Ini adalah planet kebumian yang paling dekat dengan kita, hanya berjarak 4,2 tahun cahaya. Planet yang disebutkan sebelumnya rata-rata berjarak ratusan tahun cahaya, tapi planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya. Jika laju kecepatan cahaya dapat diwujudkan di masa depan, maka cukup 4,2 tahun sudah bisa tiba di planet ini. Pada Agustus 2016, Observatorium Selatan Eropa mengumumkan penemuan planet kebumian di sekitar Proxima Centauri b. B atau C di belakang kode planet terkait ini merupakan urutannya. B adalah kode planet pertama, kode planet B, C, dan E diruntut ke belakang sesuai dengan urutan penemuan planet terkait. Seperti yang disebutkan di atas, planet Kepler 1649c adalah planet yang kedua. Proxima Centauri b ini 30% lebih besar dari Bumi, dan indeks kemiripan Bumi mencapai 0,87%. Planet ini juga berada di zona layak huni Proxima Centauri. Proxima Centauri adalah bintang Katai Merah dengan ukuran hanya 1/10 ukuran matahari. Cahayanya sangat lemah, jadi meskipun sangat dekat dengan kita, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang dari Bumi, bahkan tidak bisa dilihat dengan teleskop biasa. Karena jaraknya sangat dekat dengan Proxima Centauri, sehingga periode orbitnya sangat singkat, kurang dari 12 hari. Dan karena sangat dekat dengan bintang, kemudian terkunci pasang surut. Dengan kata lain, ia memiliki satu sisi yang selalu menghadap bintang, seperti bulan selalu menghadap ke satu sisi. Kondisi seperti ini jelas tidak kondusif bagi keberadaan kehidupan. Tetapi ada juga kemungkinan, karena ia memiliki satu sisi terang dan gelap di sisi lain. Jadi, ada zona yang sangat cocok kehidupan di garis persilangan terang dan gelap ini. Artinya kita akan berada di siang hari di sana sesuai keinginan dan menghabiskan malam ketika kembali dari sana. Dengan kata lain, kita bisa mengendalikannya sendiri. Suhu di tempat ini juga kebetulan sesuai pada suhu persimpangan,
tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Selanjutnya, Kepler-452b. Ia adalah planet pertama dari bintang Kepler-452. Planet ini ditemukan oleh NASA pada tahun 2015. Jaraknya sekitar 1.400 tahun cahaya dari bumi, dan indeks kemiripannya dengan bumi mencapai 0,83%. Jari-jarinya 1,6 kali bumi, sedikit lebih besar dari bumi. Gravitasi permukaan juga 2 kali lipat dari bumi. Mataharinya juga sedikit lebih besar dari matahari kita. Orbitnya sedikit lebih besar dari bumi, 1 tahunnya 385 hari. Diperkirakan suhu rata-rata permukaannya -12 derajat. Jika ada atmosfer di atasnya, akan seperti atmosfer bumi. Sementara suhunya diperkirakan sekitar 20 derajat di atas nol. Karena lingkungannya sangat cocok untuk kehidupan, proyek SETI pun telah mengincarnya sejak ditemukannya planet ekstrasurya ini, yaitu secara khusus menjelajahi peradaban luar angkasa dengan Allen Telescope Array, atau dikenal juga sebagai teleskop 1 hektar untuk mengamati planet ini, mencoba menerima sinyal radio yang tidak biasa darinya. Karena lingkungannya sangat baik, sehingga sangat mungkin mengandung kehidupan cerdas. Selain itu, teleskop James Webb yang baru diluncurkan pada 25 Desember 2021 lalu itu juga direncanakan untuk melakukan pengamatan yang lebih akurat, namun ternyata tidak begitu menggembirakan. Planet ini berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi. Artinya, meskipun ada sinyal radio dengan sinyal halo, juga butuh 1.400 tahun bagi kita untuk menjangkaunya. Dan saat meresponnya dengan sinyal halo juga membutuhkan waktu 1.400 tahun. Jadi pada dasarnya tidak bisa mengadakan kontak lebih jauh. Wahana antariksa tercepat saat ini adalah Voyager, yang mencapai kecepatan 17 km per detik. Meski dengan laju kecepatan seperti ini juga butuh 25 juta tahun untuk terbang dari bumi ke sana. Jadi mustahil untuk pergi ke sana dengan jarak sejauh itu, meskipun ia sangat mirip dengan bumi kita dan lingkungan yang sangat cocok untuk kehidupan. Dua berikutnya, Kepler-62e dan Kepler-62f. Ini adalah dua planet di galaksi yang sama. Jaraknya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Jari-jari Kepler-62e sekitar 1,6 kali bumi. Kepler-62f juga 1,4 kali ukuran bumi dan merupakan planet berbatu. Sebanyak 5 planet telah ditemukan di galaksi Kepler-62 ini. Ada 4 di antaranya yang seukuran bumi, di mana E dan F berada di zona layak huni. Diperkirakan suhu permukaan 62E rata-rata -3 derajat dan F -65 derajat. Oleh karena itu, F dan E secara relatif lebih cocok untuk kehidupan. Dari modelnya, diperkirakan kedua planet ini kemungkinan memiliki wilayah lautan yang luas, dan bahkan F ini mungkin seluruhnya diselimuti lautan. Jadi jika ada kehidupan, mungkin berupa sistem aliran air. Dan dari hasil pengamatan, pada dasarnya diyakini ada lapisan awan yang relatif tebal di atas 62E. Selain itu juga ada atmosfer. Jadi, suhu permukaannya akan sangat cocok untuk kelahiran kehidupan dan kandungan air yang melimpah. Indeks kemiripan bumi 62E ini mencapai 0,83%, sedangkan 62F sekitar 0,69%. Indeks kemiripan 0,69 ini terkesan tidak terlalu tinggi, tetapi sudah lebih tinggi dari Mars. Indeks kemiripan Mars dengan bumi hanya 0,66%. Perlu dicatat, baik planet Kepler-62 atau 62f ini memang sedikit lebih besar dari bumi, tapi juga tidak terlalu besar. Dalam astronomi, kondisi ini dikenal sebagai bumi super. Bumi super ini terkesan lebih mungkin mengandung kehidupan karena masanya dapat menahan atmosfer. Tapi juga tidak boleh terlalu besar. Jika masanya terlalu besar, semuanya akan tertahan di permukaan oleh gravitasi dan tidak bisa bergerak. Selain itu, gravitasi juga akan menarik beberapa pecahan meteorit di sekeliling dan segala macam benda langit berputar di langit kita,
sehingga kita tidak dapat melihat bagian luar dengan jelas. Dan jelas kita pun tidak bisa bertahan hidup dengan kondisi yang keruh seperti Jupiter. Sebaliknya, planet layak huni juga tidak boleh terlalu kecil. Jika terlalu kecil, gravitasi tidak dapat menahan atmosfer, dan sekali melompat akan seketika terlontar ke angkasa. Oleh karena itu, pada umumnya kita mencari benda langit yang sedikit lebih besar dari bumi, seperti bumi super ini. Berikutnya Traverse 1e. Planet ekstrasurya ini bukan ditemukan oleh Kepler, tapi oleh Traverse. Jaraknya sekitar 20 tahun cahaya dari bumi. Indeks kemiripan adalah 0,86%. Planet ini ditemukan oleh teleskop berbasis darat, yaitu Traverse Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope, adalah nama perusahaan untuk sepasang teleskop robotik optik Belgia. Teleskop Traverse ini terletak di pegunungan Chili di Observatorium La Silla ESO. Sementara itu Traverse 1, sistem tata surya tempat Traverse 1e ini berada sangatlah istimewa karena memiliki 7 planet. Karena mataharinya sangat kecil, jadi jarak ke-7 planet ini semuanya sangat dekat dengan mataharinya. Salah satu yang terjauh juga hanya sepertiga jarak Merkurius dari matahari. Karena matahari mereka sangat lemah, jadi meskipun mereka begitu dekat, bintang-bintang ini tidak terlalu panas. Di antaranya 3 planet D, E, F berada di zona layak huni, terutama E. Jika ada atmosfer di atasnya, suhu permukaan rata-rata sekitar 15 derajat. Tetapi masalahnya, ia berotasi sangat cepat di sekitar bintangnya, sehingga hanya ada 6 hari dalam setahun, jadi planet ini mungkin juga terkunci. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa faktor pertama untuk planet layak huni adalah kandungan air, dan faktor kedua adalah ukuran orbit lintasannya, sebaiknya seperti bumi dalam jarak pas. Jika terlalu dekat, akan rentan terkunci. Sebaliknya jika terlalu jauh dari matahari, akan rentan membeku. Selain itu, bentuk orbitnya juga harus bulat. Jika berbentuk elips, posisinya akan tidak menentu, terkadang jauh dan dekat, dan ada kalanya dingin dan panas. Kondisi seperti ini jelas tidak cocok untuk kehidupan. Terakhir dan sangat istimewa ini, yaitu ditemukannya sebuah planet dengan indeks kemiripan tertinggi dengan bumi. Sebelumnya disebutkan bahwa 0,88% adalah indeks kemiripan bumi yang tertinggi. Tapi justru inilah yang tertinggi indeks kemiripannya. Namun sebelum bisa dipastikan juga, kemiripannya dengan bumi adalah 0,98%. Ini benar-benar seperti cloningnya bumi. Ini adalah gambaran imajiner, belum dipastikan. Jika telah dipastikan memang itu faktanya, maka itu tak ubahnya seperti alam semesta paralel bumi. Planet ini juga ditemukan oleh teleskop Kepler. Namanya KOI 487801 karena belum pasti, dan setelah dipastikan, ia akan menjadi Kepler 4878b. Seberapa mirip dengan bumi? Pertama, mataharinya hampir sama dengan matahari kita. Kecerahannya juga kurang lebih sama, demikian juga ukurannya. Kedua, jari-jarinya hampir sama dengan jari-jari bumi, 1,04 kali, sedikit lebih besar. Kita tidak bisa melihatnya secara jelas. Jaraknya dari matahari hampir sejauh jarak bumi dari matahari, sekitar 1075 tahun cahaya, lumayan jauh. Jadi jumlah cahaya yang diterimanya dari matahari hampir sama dengan jumlah cahaya yang kita terima dari matahari kita. Artinya, hidup di atasnya tidak jauh berbeda dengan hidup di bumi. Suhu permukaan rata-rata minus 15 derajat, sementara suhu bumi minus 18 derajat, hampir sama. Ketika dihitung dengan menggabungkan semua data ini, tak disangka kemiripannya mencapai 98%. Tetapi saat ini, datanya belum dipastikan, masih perlu ditentukan secara manual. Setelah itu, NASA akan mengumumkan bahwa ini adalah bumi kedua kita. Planet-planet ekstrasurya yang saya sampaikan di sini berawal dari planet itu sendiri,
memaparkan betapa miripnya ia dengan bumi. Tetapi pada kenyataannya, banyak faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan apakah planet itu sendiri cocok untuk tempat tinggal. Misalnya, usia hidup matahari. Artinya tidak peduli seberapa miripnya seperti bumi, tetapi jika usia hidup matahari terlalu pendek dan meledak dalam beberapa hari, maka kehidupan di atasnya juga tidak akan melahirkan kehidupan. Jadi, ia harus dapat eksis secara stabil selama miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun. Selain itu juga harus ada satelit yang cocok, seperti bulan misalnya. Jika tidak ada bulan yang cocok di sekitarnya, itu juga tidak cocok untuk kelangsungan hidup. Bulan memainkan peran penting dalam kelahiran kehidupan di bumi, karena gaya gravitasi bulan menarik bumi, membuat kecepatan rotasi bumi melambat. Jika kecepatan rotasi planet ini terlalu cepat, akan ada badai di atasnya yang tidak cocok untuk kelahiran kehidupan. Dan karena gaya pasang surut bulan, besi cair di dalam perut bumi akan bergolak sehingga terjadi medan magnet bumi. Jadi, jika ingin adanya kehidupan, maka planet itu harus memiliki inti yang panas, yaitu ia harus aktif, tidak seperti bulan atau Mars yang dingin dan mustahil mengandung kehidupan. Jadi mengingat faktor eksternal ini, Anda akan merasa bahwa tidak peduli seberapa banyak planet ekstrasurya yang mirip seperti bumi, mereka hanya mirip, masih sulit untuk menjadi bumi kedua. Sebenarnya, sebelum program eksplorasi teleskop Kepler dimulai, para astronom umumnya optimis. Artinya seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menemukan planet yang mirip dengan bumi. Bagaimanapun, ada 200 miliar lebih bintang di galaksi kita, dan mungkin ada beberapa planet di sekitar bintang masing-masing. Artinya, mungkin ada triliunan planet di Bima Sakti. Apakah sulit untuk menemukan satu saja yang mirip dengan bumi dari triliunan planet ini? Sekarang setelah 9 tahun berlalu, para astronom umumnya percaya bahwa planet seperti kembaran bumi itu nyaris mustahil. Jadi sangat mungkin bumi adalah suatu eksistensi yang unik di alam semesta ini. Artinya untuk memenuhi syarat seperti bumi sangatlah sulit. Dan kita sangat mungkin juga merupakan makhluk yang unik di alam semesta ini. Apakah hanya karena kita, manusia yang cocok dengan bumi sedangkan lainnya tidak? Bukan demikian pemahamannya. Kita kesampingkan dulu apakah bentuk kehidupan lain eksis atau tidak. Di antara sekian banyak bintang, apakah begitu sulit bagi kita untuk menemukan sesuatu yang persis seperti bumi? Seharusnya tidak sulit untuk menemukan 2 bintang yang serupa di antara sekian triliunan banyaknya. Mengapa sekarang terasa begitu sulit? Bayangkan saja, Kepler telah mengamati puluhan ribu bintang selama 9 tahun dan menemukan 2.400 bintang serupa. Kemudian hanya sedikit yang tersisa setelah disaring, dan saat akan disaring kembali, tidak ada lagi sisanya. Planet-planet itu tidak begitu mirip, dan semuanya ada celahnya. Jadi eksistensi kita di alam semesta ini unik. Banyak orang di planet ini mungkin ada yang mirip atau persis sama dengan kita, tapi tetap saja ada celahnya. Artinya hanya mirip, tapi tidak sesempurna aslinya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.